Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita diberikan kesehatan dalam berhadir di kegiatan diseminasi, yaitu aksi nyata. Kegiatan diseminasi ini adalah merupakan salah satu tugas aksi nyata untuk menutupnya modul 1, yang mana untuk modul 1 ini ada modul 1.1 tentang pendidikan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, kemudian 1.2 peran dan nilai guru penggerak, kemudian lagi 1.3 visi guru penggerak, dan yang terakhir ini modul tentang budaya positif. Nah, di sini tujuan untuk melaksanakan diseminasi ini yaitu menyampaikan sebuah informasi yang mana saya dapatkan di dalam pendidikan program guru penggerak. Nah, sebelum kita mulai untuk melakukan atau pemaparan tentang budaya positif, sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu, Bapak karena telah bersedia untuk berhadir dalam pelaksanaan aksi nyata ini. Itu salah satu dukungan yang sangat luar biasa dari Ibu, Bapak ya. Dan sebelumnya kita lakukan dulu ya, selama 30 detik kita melakukan pulse senyum. Mohon untuk berdiri, saling berhadapan. Kalau ini berhadapan berarti ya. Saling berhadapan. Kemudian ya, tatap mata satu sama lain. Tatap mata satu sama lain. Kemudian walaupun ini awalnya merasa keterpaksaan ya, karena diminta untuk senyum, insya Allah pada nantinya akan senyum dengan seketika. Silahkan ditatap selama 30 detik. Ya, saling memberikan aura positif satu sama lain, kita sharing. Karena setelah kita melakukan kegiatan-kegiatan, ada kepenatan yang kita rasakan. Jadi dengan senyum, mudah-mudahan ini membawakan aura positif satu sama lain. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Silakan kembali duduk. Baiklah Bapak Ibu, sekarang kita lanjutkan sebelum kita memulai untuk pemaparan dari budaya positif. Sebelumnya kita akan melakukan kesepakatan forum diseminasi terlebih dahulu. Di sini saya sudah ada menyertakan sebagai contohnya menghargai siapapun misalnya ya, kemudian menjadi pendengar yang baik. Nah, kita di sini akan menyepakati kira-kira apa lagi tambahannya Bapak Ibu? Kira-kira apa Bu? Mengungkapkan pendapat. Lagi kira-kira tambahannya untuk kesepakatan kita kegiatan hari ini? Menghargai pendapat. Menyeragamkan pendapat yang sudah ada. Menyeragamkan Pendapat yang sudah ada. Ada lagi? Cukup ya? Jadi untuk kesepakatan forum diseminasi kita pada hari ini yaitu 1. Menghargai siapapun, kemudian menjadi pendengar yang baik, mengungkapkan pendapat,
Nah, di sini ada menghargai pendapat rekan sejawat ya, kemudian menyeragamkan pendapat yang sudah ada. Bagaimana? Sudah setuju dengan kesepakatan forum diseminasi kita pada hari ini? Setuju. Ya, baik, kita lanjutkan. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang budaya positif, yang mana budaya positif ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah, ya, di sekolah khususnya, kemudian spesifiknya di kelas. Kemudian budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian konsep intinya budaya positif yang akan kita bahas hari ini yaitu pertama, perwujudan paradigma belajar, perubahan ya. Kemudian disiplin positif. 3, motivasi perilaku manusia. Kemudian kebutuhan dasar manusia. 5, posisi kontrol. 6, keyakinan kelas. Dan yang ke-7 yaitu tentang segitiga restitusi. Yang pertama yaitu pada bagian perubahan paradigma belajar, yang mana perubahan paradigma belajar merupakan pergeseran antara stimulus respon menjadi teori kontrol. Pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yaitu berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin bagian-bagian dari profil pelajar Pancasila bisa kita ingat-ingat kembali apa saja Bapak Ibu. Profil pelajar Pancasila yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, mandiri, bernalar kritis. Ya, nah itu adalah profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan tertera di sana. Ada 6 ya, satu lagi ada gitu. Iya, kreatif. Nah itu. Nah, yang kedua yaitu tentang disiplin positif. Yang mana disiplin positif ini adalah pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ini ya, jadi disiplin positif ini memunculkan pembiasaan hal yang baik, khususnya kita sebagai warga sekolah di sini, ya. Kemudian lagi, poin yang ketiga, motivasi dan perilaku manusia. Nah, di sini ada poin yang pertama paling standar ya, ini untuk level ibaratnya level awal, yaitu untuk motivasi perilaku manusia, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, hal ini biasanya motivasi ini selalu ada di pikiran bertanya-tanya ya, bertanya-tanya apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya. Nah, ini karena dia menghindari hukuman. Nah, ini ada motivasi yang pertama, perilaku manusia yang tahapnya dasar yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini dia selalu bertanya begini ya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, ini berarti dia mengharapkan sebuah imbalan atau mengharapkan sebuah penghargaan dari orang lain. Nah, yang mana dua ini, yang satu untuk menghindari ketidaknyamanan ini berarti unsurnya dari intrinsik atau ekstrinsik, Bapak Ibu? Karena di hukumannya berarti lebih ke ekstrinsik. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain berarti ini masuk kepada motivasi unsur orang lain, ya kan? Berarti ekstrinsik. Kemudian yang ketiga yaitu untuk menjadi orang
yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini dia selalu bertanya di benaknya, akan menjadi seorang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Nah, akan menjadi seorang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, berarti di sini berarti masuk ke dalam kategori unsur apa, Ibu? Intrinsik, ya. Nah, dengan melihat dari 3 motivasi perilaku manusia ini, yang mana tujuan dari disiplin positif masuk ke dalam kategori yang ekstrinsik atau intrinsik kira-kira untuk disiplin positif, agar dia itu bertahan lama, bukan jangka singkat. Kalau seandainya dia takut dengan hukuman, itu kan kalau nggak ada hukuman bisa terjadi, ya. Kemudian lagi imbalan, kalau seandainya tidak ada imbalan berarti dia tidak bisa melakukannya juga. Nah, berarti yang lebih bertahan lama untuk tujuan lebih kepada disiplin positif ini masuk kepada kategori untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi ini yang akan memiliki disiplin positif yang muncul pada diri seseorang. Nah, Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan memantik, ya. Pernahkah Anda berada dalam sebuah situasi di mana Anda sengaja melakukan sesuatu yang menyakitkan bagi Anda, bahkan bertabrakan dengan penghargaan dari orang lain? Mengapa Anda tetap memilih melakukan, padahal ya Bapak Ibu tahu akibatnya akan menyakitkan, kemudian mungkin akan dikecam secara sosial, bahkan ada kerugian secara finansial. Kemudian apa prinsip-prinsip Anda perjuangkan dan Anda lindungi saat itu? Anda sedang menjadi seorang yang seperti apa? Kira-kira Bapak Ibu ada yang bisa mengutarakan, ya. Jadi mungkin ada yang pernah mengalami situasi ini, kita bisa berbagi di sini, ya Bapak Ibu, ya. Ada kira-kira mengutarakan secara ini aja, Bapak Ibu, karena kita sharing di sini. Jadi ketika Bapak Ibu berada di situasi ini, apa yang Bapak Ibu rasakan bisa Bapak Ibu sampaikan. Ibu Raudatul Jannah bisa. Terima kasih atas waktunya. Pertanyaan ini, apa Anda berada dalam situasi di mana Anda sengaja melakukan sesuatu yang menyakitkan bagi Anda? Mungkin untuk dalam kehidupan sehari-hari ada beberapa keadaan yang memang tidak sesuai dengan hati nurani kita. Tapi bagi ulun pribadi, kalau sesuatu itu belum sampai ke dalam kecaman sosial, jadi kita bisa jadi sesuatu yang itu bagi orang adalah benar, tapi bisa jadi bagi hati nurani kita adalah tidak benar atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip diri kita. Jadi kalau ulun sendiri, ulun tidak menceritakan di sini apa misalnya peristiwanya, mungkin bagaimana sikap ulun saja. Nah, jadi kalau misalnya sesuatu yang memang tidak berdasar, tidak sesuai dengan prinsip yang memang kita pegang, ulun tidak mengerjakan. Dan apa seandainya prinsip itu pun misalnya tidak melanggar dalam hal syariat, tidak melanggar dalam hal norma kehidupan, tidak melanggar berat dalam hal norma, selama itu menyimpang dari nilai-nilai yang ulun pegang, tidak ulun kerjakan, karena akan merubah kepada sikap kita. Jadi kalau misalnya kita sudah punya pegangan, contoh dalam hal keterlambatan masuk kelas misal ada toleransi, kata-kata toleransi itu bisa jadi itu adalah hal yang boleh-boleh saja. Tapi ketika kita berpegangan, aku sudah punya nilai itu adalah orang seperti ini, mengambil nilai seperti ini, maka nilai itu yang insya Allah yang akan selalu berpegang sampai di masa yang akan datang. Jadi mungkin itu saja. Intinya ya Ibu, bergantung pada masing-masing, ya, prinsip masing-masing itu maksudnya. Jadi mungkin di sini ada yang berada di situasi hal seperti ini, ya.
yang bertentangan, artinya bertentangan dengan kita, namun tetap mau kita lakukan. Mungkin ada ya Bapak Ibu ya, mau lagi Bapak Ibu? Iya, silakan Ibu Giat. Ya, sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Pancina. Ini sedikit pengalaman mungkin di dalam masyarakat ya. Kenapa sampai menyakitkan, artinya sudah pengeluaran finansial. Kalau saya sih sebenarnya nggak hitung-hitungan, cuma di sini saya kebetulan ini sebuah organisasi untuk saya. Ya, kebetulan itu organisasinya bertepatan di rumah saya. Ya. Nah, dan biasanya itu kami mengeluarkan paling tidak seperti untuk makan dan minum. Nah, kan finansial ya saya. Nah, di situ saya nggak lagi nyinggung, oh nanti habis, nggak masalah. Artinya siapa aja boleh gitu. Tetapi situnya yang menyakitkan itu begini. Saya kebetulan posisi saya itu mohon maaf ini saya tidak menyebutkan untuk organisasi mungkin ya. Tapi di sini saya adalah sebagai bendahara. Di organisasi itu saya sebagai bendahara. Tetapi saya tidak pernah mengambil uang itu, bahkan uang pribadi saya. Nah, kebetulan kemungkinan untuk uang, nah saya dituduh malah dikira menggunakan uang itu, gitu. Padahal saya nggak ada. Sampai kemarin itu semuanya itu ngajak rapat sebagai laporan. Ya oke lah, kalau saya kan laporan biasa saya memang di organisasi, kebetulan di MGMP pun saya bendahara itu saja. Jadi tahu mana uang masuk, mana keluar. Nah, itu saya ditantang seperti itu. Ya monggo ini loh. Sedangkan saya sendiri dan suami itu sama-sama bekerja. Nah, saya dikira melibatkan sampai bisa membangun rumah. Iya. Jago apa sih itu dapatnya? Itu cuma sedikit aja loh. Nah, gitu. Jadi saya sampai nggak sengaja ya lihat ini. Kalau nggak percaya slip listrik ini siapa yang beli? Apakah saya ngambil situ? Tidak, sama sekali. Kami dua suami istri kami ini bekerja. Nah, saya mohon maaf saya sekarang menggadekan ini SK saya punya. Nah, kayak gitu. Jadi mereka langsung diam. Nah, itu yang membuat saya dan suami ini sampai mohon maaf gergetan nanti ya. Sudah membantu saya demi kemajuan bersama organisasi, tetapi malah saya dituduh yang melibatkan. Jadi dengan itu kan saya ceritakan itu pengeluaran ini seini. Nah, kalau nggak percaya ini ada pengeluaran dan masukan. Bagian mungkin dari saya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Giatun. Pastinya sebagai Ibu Giatun, apa yang dirasakan oleh Ibu? Kecewa, merasa tidak dihargai ya. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu perannya sebagai apa saya tadi Bapak, yang masyarakat tadi ya, yang menuduh, kira-kira yang harus Bapak Ibu lakukan apa kalau memang ada terjadi kasus yang seperti itu? Langsung, apakah kita langsung menuduh atau bisa itu? Saya kembalikan ke forum kembali Bapak Ibu ya, karena kita di sini sharing atau berbagi. Seharusnya yang dilakukan itu diselidiki dahulu, baru ditanyakan baik-baik, tidak langsung menuduh asal tuduh saja. Harus ada alasan yang tepat dulu sebelumnya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Nah, di sini sebagai seorang guru,
saat Bapak Ibu hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan Bapak Ibu? Kemudian, apakah Bapak Ibu datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan dan kemudian mendapatkan surat peringatan? Di sini artinya menghindari ketidaknyamanan atau hukumannya, atau Bapak Ibu ingin mendapatkan pujian dari atasan dan mendapatkan penghargaan sebagai karyawan atau guru yang berprestasi. Di sini masuk dalam kategori mendapatkan imbalan atau penghargaan ke orang lain, atau Bapak Ibu ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri, kemudian bisa menjadi sebagai teladan bagi murid-murid. Nah, mungkin ini untuk yang kedua, untuk pertanyaan yang kedua, ada yang bisa ingin mengutarakannya, kira-kira ini posisi mana Bapak Ibu berada pada saat Bapak Ibu di sini hadir mengajar di kelas tepat waktu, ya. Baik, ada Ibu? Terima kasih atas kesempatannya. Untuk saya secara pribadi, kalau untuk mendapatkan penghargaan dari ketidaknyamanan, mudah-mudahan jauh dari situ. Tapi untuk ketepatan waktu kita mengajar, itu biasanya sebagai dari tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik. Sebagai seorang pendidik kan kita tidak hanya berfungsi sebagai pengajar, tapi juga sebagai teladan bagi anak-anak, bagi murid. Meskipun dalam kenyataannya ketika kita mau masuk ke kelas, kelas itu seperti ini, anaknya seperti ini. Nah, berarti kan kita menghindari hal-hal seperti itu. Dan guru kalau tidak salah yang mengizinkan, yang pernah saya belajar, guru itu adalah seorang peran. Artinya pada saat kita harus berperan sebagai seorang yang seorang yang boleh dikatakan agak keras gitu, tergantung siswanya seperti apa. Kan kadang-kadang kita memberitahu siswa itu tidak harus langsung keras gitu, tidak. Tapi ada tahapan-tahapan tertentu di mana pertama mungkin kita memberikan sesuatu, memberikan peringatan, kemudian dengan nada yang masih halus, kemudian belum ada perubahan, nah nadanya lebih keras, begitu keras terusnya. Terus saya rasa itu saja. Ya, baik. Terima kasih Ibu Rema. Jadi di sini kalau memang siswanya memang ini ya level ibarat gimana ya maksudnya lebih keras lagi ada tahapannya, berarti kita dalam menangani peserta didik. Kemudian lagi lanjutkan berikutnya. Menurut Bapak Ibu dari ketiga jenis motivasi tadi ya, ketiga jenis motivasi yang sudah dipaparkan tadi, motivasi mana yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita di sekolah? Kira-kira motivasi mana? Ya, motivasi ini, motivasi perilaku di antara tiga ini, motivasi mana yang kira-kira yang banyak mendominasi pada peserta didik kita di sekolah ini? Ada yang ingin menyampaikan? Ayo, boleh, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kalau menurut saya, karena anak didik atau peserta didik kita itu kan banyak ya, tidak hanya satu. Jadi sebenarnya itu kembali ke individu mereka masing-masing. Ada mungkin yang termotivasi karena mereka takut akan adanya hukuman. Ada juga yang mungkin mereka apalagi yang misalkan mereka itu lebih jiwa kepemimpinan yang berlebih, itu biasanya mereka lebih ingin mendapatkan penghargaan lah dari guru-guru mereka atau mungkin dari teman kelas mereka. Dan ada juga yang memang itu sudah kebiasaan mereka dari dulu, berarti sudah ada faktor internal dari dalam diri mereka untuk menerapkan disiplin tadi. Kalau menurut saya seperti itu. Sama dengan posisi itu sebagai guru juga kan, tergantung individunya masing-masing.
Jadi semuanya itu tergantung pada individu peserta didik masing-masing. Jadi ada yang level yang pertama, kemudian yang kedua juga untuk imbalan, kemudian takut untuk mendapatkan hukuman ya. Nah, mungkin untuk motivasi perilaku manusia tadi sudah kita lanjutkan lagi yang keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, ya. Kebutuhan dasar manusia. Jadi apa yang kita inginkan itu kita ingin dapatkan. Kemudian seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan, ya, karena itu merupakan kebutuhan kita. Kemudian semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik, ya. Pada dasarnya seperti itu. Ketika ingin kita melakukan sesuatu, berarti kita harus melakukan dengan usaha terbaik untuk mendapatkan agar terpenuhi dengan baik, ya. Kemudian, nah seperti di sini, yaitu kebutuhan dasar manusia ada lima, yaitu pertama bertahan hidup. Kemudian yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Nah di sini juga ada kemudian penguasa ya. Kemudian kebebasan dan kesenangan. Di sini untuk bertahan hidup seperti tempat tinggal, keamanan dan lain sebagainya, dia merasa aman untuk bertahan tinggal di tempat itu. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah rasa diterima seperti rasa dipedulikan, kemudian menjadi bagian dari kelompok tersebut. Nah kemudian di sini juga ada bagian dari penguasaan. Penguasaan di sini berkeinginannya untuk selalu dianggap ya, dia merasa berkuasa. Kemudian dia tadi seperti menjadi pemimpin ya. Kemudian lagi berprestasi, diakui dan mau didengar. Pokoknya dia mau diakui dan mau didengar. Itu yaitu kebutuhan dasar manusia, bagian dari penguasaan. Kemudian kebebasan. Di sini dia mau mencoba hal-hal yang baru biasanya, lebih mau bebas, tidak mau terkekang. Kemudian lagi dia mampu untuk mengendalikan arah dirinya sendiri. Nah ini masuk kebutuhan dasar manusia. Kemudian kesenangan ini bisa hal yang dilakukan yaitu bercanda, tertawa satu sama lain, kemudian bermain, antusias dan lain sebagainya. Ini masuk dalam kategori kebutuhan dasar manusia. Di sini selanjutnya ada kasus ya, dimana di sini bunyinya Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, si Doni namanya. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluh Doni seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan dilakukan? Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan si Doni untuk melakukan hal tersebut? Ya, Ibu Dwi. Ya baik, di sini tadi dijelaskan bahwa Doni sering kali meminta bekal makan siang mereka. Doni tadi ya yang si Doni yang meminta bekal makan siang dengan paksa. Nah terus jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, anak saya seperti Doni tadi, ya saya menasihati dulu anak saya tadi, bertanya dengan anak saya kenapa temannya jadi memaksa dia mengambil makanannya, padahal kan seharusnya masing-masing anak sudah mempunyai bekal masing-masing. Nah apakah bekal yang dibawa oleh anak saya itu lebih menarik daripada bekal yang dibawa oleh orang tuanya masing-masing tadi? Nah tapi di sini saya akan menekankan dengan anak saya, jika ada teman yang seperti itu, maka dia harus mempertahankan bekal yang dia miliki. Nah, jadi boleh misalkan di sini boleh dia memberi sedikit dengan teman itu, tapi jangan sampai temannya tadi memakan semua bekal yang dia miliki. Nah, di sini kenapa Doni melakukan hal itu? Alasannya bisa jadi temannya tadi tidak mendapatkan bekal, atau dia lupa membawa bekal, kurang perhatian mungkin dari orang tuanya, sehingga dia mengganggu temannya yang lain. Nah, mungkin seperti itu aja.
Ya. Jadi hal yang pertama itu mencari tahu terlebih dahulu ya, kenapa sebenarnya itu melakukan itu. Nah, lanjut lagi. Nah, kita lanjut ke bagian kelima, yaitu tentang posisi kontrol. Nah, posisi kontrol ini ada lima. Ada penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, dan yaitu sebagai manajer. Nah, di sini maksudnya posisi kontrol guru ya, Bapak Ibu. Nah, dialog antara seorang guru dengan murid. Nah, di sini ada contoh sebagai dialog antara guru dengan murid yang mana menggunakan kelima posisi kontrol untuk kasus yang sama. Kasusnya yaitu Adi yang terlambat hadir di sekolah. Dan di sini sebagai penghukum ya, posisi kontrol sebagai penghukum. Seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata seperti ini, Bapak Ibu, patuhi aturan saya atau awas. Nah, biasanya dengan kata seperti itu posisi kontrol guru sebagai penghukum. Kemudian kamu selalu saja salah. Nah, dia berkata seperti itu. Pasti selalu yang terakhir selesai ya. Kemudian guru yang seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia dari penghukum. Nah, dengan penghukum ini, posisi kontrol penghukum ini, nada suaranya biasanya tinggi, kemudian bahasa tubuhnya, matanya bisa jadi melotot, kemudian jari-jarinya menunjuk-nunjuk dan menghardik ya. Nah, ini posisi kontrol guru sebagai penghukum. Kemudian di sini juga ada terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, di sini tanyakan kepada diri Bapak Ibu, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Nah, alhasil kemungkinan murid akan marah dan mendendam Bapak Ibu ya dengan posisi kontrol penghukum ini. Kemudian dia akan lebih agresif lagi. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Nah, di sini lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor bapak ibu, kemudian menggoreskan kendaraan tersebut dengan paku. Jadi ada rasa apa ya? Iya, dendam akhirnya. Nah, ini adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum. Kemudian posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, di sini pada posisi ini biasanya guru akan lebih bersuara itu lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, kemudian atau rendah diri jadinya ya. Kata-kata yang sering keluar biasanya seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, dia lebih lembut ya, dan nadanya pun juga lebih lembut. Kemudian berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu ya. Kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Nah, ini adalah posisi kontrol kalimat yang biasanya digunakan guru untuk membuat membuat merasa bersalah. Nah, di posisi ini murid akan merasa penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Jadi dia lebih kepada introspeksi diri. Oh iya, salah ternyata. Kemudian murid merasa tidak berharga atau telah mengecewakan orang lain yang telah disayanginya. Nah, dengan nada lembut ya, khususnya untuk membuat merasa bersalah. Kemudian pembuat merasa bersalah biasanya dengan nada suara memelas, halus, sedih, kemudian bahasa tubuhnya juga merapat ya. Nah, di sini sebagai contohnya, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila ditegur dengan cara seperti ini? Alhasil apa Bapak Ibu? Murid akan merasa bersalah di sini. Merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap murid yang menahan perasaan, kemudian tidak seperti murid dengan guru. Nah, di sini tidak seperti
dengan guru penghukum di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Nah, kemudian posisi kontrol guru yang ketiga yaitu teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif. Nah, posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupaya menjaga hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Dan biasanya untuk posisi kontrol teman ini, guru berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Kemudian ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Kemudian ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, ini biasanya kata yang digunakan ketika posisi guru itu sebagai teman terhadap peserta didiknya. Kemudian hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Kemudian murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lain. Murid akan tergantung pada gurunya. Nah, dengan posisi kontrol guru sebagai teman di sini, dengan ada suaranya ramah, kemudian akrab, bercanda, kemudian bahasa tubuhnya merapat pada murid, kemudian senyuman, memberikan senyuman yang jenaka terhadap murid. Nah, di sini contohnya juga, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji kepada bapak atau kepada ibu, bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil ketawa ringan. Nah, di sini dia posisinya kontrol sebagai teman ya. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sini. Nanti ibu akan membantu kamu ya, sambil tersenyum. Nah, bagaimana perasaan murid jika posisi kontrol guru ini sebagai teman? Murid akan otomatis merasa senang, ya, merasa senang. Kemudian merasa lebih akrab lagi terhadap gurunya. Ini termasuk dampak positif yang hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada gurunya. Jadi tergantung ya Pak Ibu ya. Bila ada masalah dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Nah, kemudian untuk posisi kontrol ini nada suaranya ramah, akrab, bercanda ya dengan teman, kemudian senyum jenaka. Nah, kemudian posisi kontrol berikutnya yaitu sebagai pemantau. Bagaimana sih Bapak Ibu guru sebagai pemantau ini? Bisa kita lihat. Pemantau ini berarti yaitu mengawasi, sekedar untuk mengawasi saja ya. Kemudian pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensinya. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, pertanyaan biasanya digunakan untuk guru yang terkendala pada posisi kontrol pemantau, yaitu peraturannya apa ya, kemudian apa yang telah kamu lakukan. Nah, ini sebagai pemantau saja. Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, di sini ya. Kemudian untuk pemantau biasanya ada suaranya datar. Kemudian bahasa tubuhnya lebih formal. Dan di sini ada contoh guru dan adik, ya. Bisa lihat dialognya. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Kemudian tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ya. Kemudian kata gurunya, ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Kemudian hasilnya ya, ketika posisi kontrol guru itu sebagai pemantau, murid lebih memahami pada konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi di sini menjadi marah atau membuat merasa bersalah ya. Selanjutnya yaitu posisi kontrol guru sebagai manajer. Seperti apa posisi guru sebagai manajer? Nah, di sini mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri ya. Seorang manajer ya, di sini seorang posisi guru yang
manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Nah, di sini contoh dari seorang manajer, guru posisi kontrol sebagai manajer. Apa yang kita yakini? Nah, dan kembali lagi di sini kepada keyakinan kelas, ya Bapak Ibu. Kemudian apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kemudian, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Nah, di sini adalah posisi guru sebagai manajer, ya. Jadi tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita bahkan bisa membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Nah, kemudian posisi kontrol sebagai manajer ini ya dengan ada suara tulus, bahkan bahasanya tubuhnya tidak kaku. Kemudian mendekat ke murid. Nah, sebagai contoh, nah ya, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak? Ya, jadi kamu terlambat, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah, di sini lebih kepada manajer ya. Kemudian baik itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah atau kamu agar bisa hadir tepat waktu? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Dan di sini sebagai manajer. Dan perasaan murid ketika posisi guru sebagai manajer bagaimana? Bagaimana perasaan murid Bapak Ibu kira-kira kalau kita melakukan posisi kontrol manajer? Lebih apa? Lebih dihargai, ya tepatnya lebih dihargai. Nah, ini contoh lain penerapan 5 posisi kontrol guru, yaitu contoh kasusnya murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. Di sini sebagai kontrol penghukum dengan kalimat yang biasanya digunakan, ya contohnya berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas. Ini jenis posisi kontrol guru sebagai penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Kesekian kali ibu sudah ingatkan kamu, senang ya melihat ibu terus bertindak seperti ini. Nah, ini juga contoh penerapan 5 posisi kontrol guru pembuat merasa bersalah. Kemudian teman, ayo dong kamu kerjakan tugasnya, nanti kalau sudah selesai kita main, misalnya main games ya. Ini posisi kontrol guru sebagai teman. Kemudian pemantau, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan kumpulkan, ya. Manajer. Nah, di sini manajer. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Keyakinan sekolah apa yang kamu langgar dan apa yang kamu lakukan untuk menyelesaikannya, ya. Ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, sekarang Bapak Ibu ya, posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini masuk dalam posisi kontrol? Merasa bersalah. Oke. Iya, membuat merasa bersalah. Selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang kamu keliling lapangan 3 kali. Kira-kira ini adalah posisi kontrol apa? Penghukum. Iya. Lanjutkan lagi Bapak Ibu. Posisi kontrol apakah aku? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Manajer atau teman Bapak Ibu? Kita lihat ya. Manajer ya. Kemudian posisi kontrol apakah aku? Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Teman baik. Kemudian posisi kontrol apakah aku? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Pemantau baik. Iya. Itu adalah posisi atau 5 posisi
dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Kemudian keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat, ya terlalu banyak 20 keyakinan kelas itu tidak mudah diingat ya. Jadi cukup 5, 7 atau maksimalnya 10. Kemudian lagi semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Ini adalah keyakinan kelas. Nah, di sini saya sudah mengimplementasikan keyakinan kelas sebelumnya. Nah, ada video yang akan saya tayangkan untuk contoh bagaimana cara kita untuk membuat keyakinan kelas di kelas. Bagikan sticky note yang akan ditempelkan nanti untuk membuat keyakinan kelas bersama Bapak Ibu ya. Kemudian siswi di sana menuliskan keyakinan kelasnya masing-masing, yang mana setelah menempelkan akan diseleksi kira-kira keyakinan kelas mana yang akan disepakati bersama. Ya, dengan syarat tadi tidak terlalu banyak juga agar mudah untuk diingat. Nah, di sini proses seleksi keyakinan kelas yang disepakati.
Nah, setelah kita membuat keyakinan kelas, alangkah baiknya kita juga membuat konsekuensinya. Jadi ketika memang ada peserta didik yang tidak mengikuti keyakinan kelas, kita akan bersama membahas konsekuensi apa yang akan diterima oleh peserta didik tersebut. Nah, di sini bersama-sama juga untuk membuat konsekuensinya. Kenapa kita buat konsekuensinya juga bersamaan agar mereka mengetahui jika memang mereka tidak mengikuti keyakinan kelas itu, maka saya akan melakukan konsekuensi ini. Jangan lupa kita juga untuk menyampaikan tujuan kita untuk membuat keyakinan kelas itu untuk apa, ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk contoh dari keyakinan kelas yang sudah saya implementasikan sebelumnya. Kemudian, nah di sini contoh keyakinan kelasnya: selalu tampil berani, kemudian berkomitmen, berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang terbaik, kemudian berbuat kebaikan kepada orang lain, selalu berpikir positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Nah, di sini contoh dari keyakinan kelas yang dibuat. Nah, selanjutnya setelah keyakinan kelas ini adalah yang bagian terakhir, yaitu segitiga restitusi. Mungkin segitiga restitusi tidak asing ya bagi Bapak Ibu. Mungkin ada juga yang sudah melakukannya untuk melakukan segitiga restitusi, yang mana di sini segitiga restitusi yang pertama kita akan menstabilkan identitas jika ada anak yang punya suatu kasus ya, suatu kasus belajar lambat atau siswa tersebut berbicara di kelas pada saat teman yang lain presentasi. Nah, jadi kita untuk memecahkan permasalahan tersebut kita melakukan segitiga restitusi. Yang mana yang pertama kita harus melakukan atau menstabilkan identitasnya terlebih dahulu. Nanti saya juga ada mengimplementasikan untuk melakukan segitiga restitusi yang nanti akan diputarkan videonya. Namun sebelumnya akan disampaikan dulu apa sih menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas itu misalnya kita menyampaikan kepada siswa seperti ini. Nah, berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu salah satu kalimat untuk menstabilkan identitas ketika kita menangani kasus anak tersebut. Kemudian Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, nah atau Bapak Ibu katanya terus ini Bu katanya yang salah ini karena ini anak punya alasan kan. Kemudian Bapak Ibu bisa menyampaikan ini, iya Ibu atau Bapak tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu di sini ingin mencari solusi dari permasalahan ini ya. Kemudian juga bisa disampaikan juga kamu. Nah di sini setelah itu kan ada percakapan lagi. Nah kamu berhak merasa seperti itu. Jadi tidak langsung menjudge dia. Jadi kita harus menstabilkan identitas terlebih dahulu dalam penanganan kasus segitiga restitusi, yaitu bagian menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Bapak Ibu bisa menyampaikan seperti ini untuk validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Nah, jadi dia akan berikan alasan. Peserta didik kita akan berikan alasan.
Kemudian padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari itu. Nah ini kan juga validasi tindakan yang salah. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Nah validasi tindakan yang salah. Lanjutkan yaitu yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Nah bagaimana menanyakan keyakinan? Nah kembali lagi karena kita sudah membuat keyakinan kelas sebelumnya. Jadi kembalikan lagi begini, apa keyakinan kelas kita? Nilai apa yang telah kita sepakati? Kemudian seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kamu mau jadi seperti apa, nak? Nah, jadi keyakinan kelas apa yang kamu langgar saat ini? Bisa jadi ya. Nah, kemudian ini adalah contoh video implementasi dari penanganan segitiga restitusi dalam 2 kasus. Kasus yang pertama yaitu di sini ada 2 anak yang sedang berbicara asik saat teman kelompok lainnya sedang presentasi di depan kelas. Di kasus yang pertama tadi ya, jadi ada 2 orang anak yang sedang asik ngobrol pada saat temannya presentasi di depan kelas. Nah, di sini kita tidak langsung menegurnya. Jadi kita mengajarnya berusaha untuk berbicara kata-kata bahwa ikut ibu ya ke kantor nanti setelah pembelajaran ini. Nah, kita bisa lakukan itu untuk menanganinya. Kemudian di sini akan kita lakukan penerapan segitiga restitusi. Menyalahkan temannya satunya, yang jago yang ngajak ngobrol. Nah di sini ada yang melakukan tindakan validasi yang salah ya.
Di sini bagian menanyakan keyakinan kelas. Kita lihat tanggapan siswa. Kasus yang kedua, yaitu ini terlambat masuk kelas saat istirahat. Nah, untuk penanganan kasusnya menggunakan segitiga restitusi seperti tadi juga Bapak Ibu ya. Pertama, apa tadi Bapak Ibu? Pertama kita menstabilkan identitas. Yang kedua, iya, validasi tindakan yang salah. Kemudian ketiga, menanyakan keyakinan. Sama seperti itu tadi sebagai contoh saja, karena saya sudah mengimplementasikannya di kelas sebelumnya. Kita lihat respon dari anaknya. Tanggapannya seperti apa? Ya, ternyata apa yang dirasakan siswi kita ketika kita melakukan atau pada saat anak tersebut mempunyai kasus, kita menerapkan segitiga restitusi, Bapak Ibu. Apa yang mereka rasakan? Artinya mereka tidak langsung ditegur pada saat berbuat salah. Mereka merasa lebih dihargai ya.
Nah ini juga dokumentasi untuk implementasi segitiga restitusi yang telah dilaksanakan. Nah sekian untuk pembahasan atau diseminasi tentang budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan dengan pemaparan ini, dengan berbaginya ilmu ini, kita bisa terapkan untuk mewujudkan sekolah yang berbudaya positif. Bapak Ibu ya, bisa kita laksanakan agar siswa dan kita semua warga sekolah merasa nyaman, aman, dan apa khususnya senang ya. Kita merasa senang berada di tempat itu ya, Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin diutarakan lagi sebelum kita menutup pada sesi forum kita hari ini. Cara berpikirnya masih seperti itu ya, ujung-ujungnya kan fitnah ya. Iya. Jadi seperti itu, kita sulit. Itu bagian dari pendidikan masyarakat. Iya. Ya, terima kasih Ibu, sangat luar biasa. Kita beri tepukan untuk semuanya. Ya, itulah betapa pentingnya ya budaya positif yang kita munculkan. Artinya kita tidak perlu menjudge orang lain terlebih dahulu, kita selidiki perlahan terlebih dahulu ya. Artinya kita tidak akan menyakiti hati orang lain ya. Kita tidak tahu apakah perbuatan itu benar atau tidaknya dilakukannya. Mudah-mudahan kita juga bisa membawa kebaikan kepada peserta didik kita ke depannya. Amin ya. Saya akhiri untuk pertemuan forum diseminasi kita tentang budaya positif hari ini. Semoga kita menjadi guru yang lebih baik lagi ya ke depannya, yang mana kita memunculkan disiplin positif khususnya budaya positif di sekolah. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.